Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Vietnam yang berjudul The Haunted Child. Mari kita mulai. Rumah sakit tepat jam 12 malam, seorang kakek yang disinari lampu yang bergoyang ke sana kemari dengan horornya berkata, seorang pasien baru saja meninggal. Suster pun kaget melihat mayat yang sudah tiba-tiba didorong di sampingnya. Petugas yang mendorong mayat itu berkata, tenang, hanya mayat, belum pernah lihat mayat ya? Suster itu ternyata adalah anak baru yang magang dari sekolah kesusteran dan malam itu menjadi malam tugas pertamanya. Petugas itu bernama Hai, sedangkan suster bernama Ti yang juga berarti mayat. Hai mengatakan nama yang aneh dan berpikir mungkin mereka bisa daftar untuk acara TV yang berjudul Two of Us dengan tema acara mendorong mayat. Ti menghentikan celoteh Hai yang dari tadi bercanda tentang hal-hal yang bikin bulu kuduk merinding. Dokter datang dan menyerahkan hasil otopsi lalu menyuruh mereka untuk segera mengurus mayat itu karena besok pagi akan ada polisi yang datang. Di tengah perjalanan Hai mulai bertanya, Ti, apakah kau mendengar sesuatu? Dengar apa? Salut Ti. Itu loh suara keletak-keletok. Baru kali ini ada suster yang mendorong mayat menggunakan high heel. Kau sungguh tahu bagaimana membuat mayat terkesan. Ti hanya meresponnya, ya dia akan mengganti sepatunya nanti. Berjalanlah dengan lembut, jangan mengganggu arwah-arwah di bawah sana, kalau tidak mayat itu akan bangun dan menanyakan siapa namamu, tambah Hai. Sepanjang perjalanan, mulut Hai terus menyebarkan bau tentang hantu. Di saat Hai ingin ke toilet, Ti menahannya karena dia mulai takut dengan cerita ala-ala itu. Hai lalu mengatakan dia akan buang air di pohon saja. Ti terus melemparkan tatapannya. Hai pun pindah ke pohon lainnya yang lebih jauh dan meminta Ti untuk berhenti menatapnya. Lagi buang air pun dia terus membual soal hantu dan tiba-tiba di atas pohon sudah ada Mbak Kunti yang sedang duduk. Di saat mereka bergegas untuk menarik mayat itu, berangkar terasa berat dan ketika Hai memeriksa ke bawah, ada sepasang kaki yang berdiri di sisi lain berangkar tersebut. Bisa juga si Hai takut sampai kencing di celana. Tiba-tiba tangan mayat itu memegang tangan mereka dan ketika mereka menoleh ke belakang, hantu perempuan itu menampakkan diri. Langsung auto kabur. Di tempat lain, dua bocah sedang menangisi kakaknya yang sudah koit di bawah remang-remang lampu. Tiba-tiba lampu dinyalakan dan menghentikan semua akting drama tersebut. Siapa nih yang berani-beraninya menyalakan lampu? Ternyata si Bu Guru. Guru membawa seseorang yang bernama Melan dan mengenalkannya kepada mereka. Melan sendiri adalah mantan artis pemeran utama kelompok teater Culonggiang. Dia datang bergabung untuk menyelesaikan program magangnya dan menyiapkan tesis kelulusan tentang penyutradaraan teater. Lan akhirnya ditinggalkan di sana untuk ngobrol dengan para murid dan seperti biasa mereka mulai bercerita tentang hantu. Para murid berkata tempat yang akan ditinggali di sekolahan itu tepatnya di ruang penyimpanan alat-alat teater adalah tempat yang paling angker. Desas-desus mengatakan dulu ada seorang gadis yang juga anggota teater, entah apa yang terjadi dengannya tiba-tiba pergi ke rooftop dan tinggal di sana sepanjang waktu tanpa diketahui siapapun. Sampai suatu hari petugas kebersihan tidak sengaja menemukan mayatnya di sana. Kondisi mayat itu masih utuh dengan mata yang terbuka lebar dan masih ada senyum misterius pada wajahnya. Setelah itu banyak yang mengaku melihat bayangan wanita yang mengenakan baju putih di atas sekolah sedang mengibas-ngibaskan rambutnya. Lan merespon dengan santai semua cerita hantu itu dan pamit setelahnya untuk kembali ke kamarnya di rooftop. Malam itu dilalui dengan biasa saja dan besok paginya acara bersih-bersih kamar. Tidak terasa hari sudah menjelang sore. Di saat dia mandi, sabun batangnya itu terjatuh ke bawah dan di sebelah sabun itu ada sepasang kaki yang sedang berdiri. Setelah itu di tempat pentas seni, anak-anak yang berlatih di sana mulai menanyakan kesan selama tidur di ruangan itu. Lagi-lagi maksud mereka mengarah kepada hal-hal yang berbau hantu. Lan merasa kesal dan memarahi mereka. Sebelum gadis yang bernama Han Au itu pergi, dia meminta tolong untuk membawa serta mangkuk dupa dan kain pemakaman putih yang merupakan barang-barang yang mereka pakai sewaktu latihan itu ke gudang penyimpanan saat Lan akan kembali nanti. Menurutnya selama ini tidak ada yang berani ke sana walaupun seorang laki-laki kekar sekalipun. Lan pun menyanggupi dan meletakkan pot dupa itu di rak barang. Malam itu di saat dia mandi, Lan mengalami hal aneh di mana pembersih wajahnya berubah menjadi darah. Di sabun batangnya juga ada tulisan sampai jumpa nanti malam. Dia begitu kesal mengira pasti ada seseorang yang sengaja membuat lelucon ini.
Dia pun keluar dan sumpah serapah memarahi pelaku yang melakukan hal konyol ini, tak peduli mau hujan sederas apapun. Tidak sampai di sana, dia melemparkan batu ke arah gudang dan berkata siapapun, mau orang ataupun hantu, keluarlah. Karena dia tidak takut sama sekali. Setelah selesai mandi, dia kembali ke ruangannya dan ngeh bahwa pot dupa yang dibawanya itu raib. Karena hujan deras malam itu, lampu pun tiba-tiba padam. Lan menyalakan lampu minyak. Di saat dia ingin menutup jendela usang itu, ada bayangan seorang perempuan tampak berdiri di luar tanpa dia sadari. Lan mulai memikirkan cerita anak-anak tentang hantu gadis itu dan mengingat pesan di sabun batang tadi. Untuk menenangkan pikirannya, dia mulai berdoa. Jendela soak itu mulai bertingkah buka tutup sendiri. Di saat Lan ingin menutup kembali jendela, kali ini penampakan gadis itu begitu nyata, tapi dia masih bersikap tenang, entah sebenarnya dia melihat penampakan itu atau tidak. Hantu itu malah mengintip lewat jendela dan tiba-tiba sudah ada di belakang dan memegangnya. Tentu saja itu hanyalah mimpi dan membangunkan tidurnya. Jam 12.15 tengah malam, terdengar seorang gadis sedang bernyanyi. Dia mengintip keluar dan yang terlihat di matanya itu tempat dupa dengan ikatan kain putih yang melayang-layang. Kali ini dia merasa takut dan mojok di sudut ruangan. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu dan orang yang berkata, "Kakak, biarkan aku masuk, aku kedinginan." Lan semakin ketakutan dan mereka pun berkomunikasi. Sosok di balik pintu itu mengatakan hantu itu tidak ada. Mungkin itu hanyalah ulah anak-anak tengil seperti Pilong dan Hai Au. Mendengar itu dia merasa lega dan membukakan pintu untuk gadis tersebut. Gadis itu bernama Tien Tam. Dia sedikit terlihat misterius di saat Lan memberikan pakaian ganti, dia menolak mengatakan dia sudah tidak kedinginan. Tam mengaku telah menghabiskan uang kiriman orang tuanya sehingga dia tidak bisa membayar kos dan akhirnya menumpang di sana. Dia bahkan tahu barang-barang di sana yang bisa digunakan untuk dijadikan alas tidur. Malam itu mereka seperti tidak bisa tidur dan kembali membahas tentang gosip-gosip hantu yang ada di ruangan tersebut. Tam bercerita dulu dia sering datang dan berbicara dengan hantu penunggu yang sebenarnya sangat menyedihkan. Kata orang mereka meninggal tanpa sempat memberitahu orang yang masih hidup. Arwah mereka tidak akan tenang dan berkeliaran di bumi. Mereka mendengar dan melihat semua yang kita lakukan, namun kita tidak tahu apa-apa tentang keberadaan mereka. Hanya orang-orang seperti aku dan kaulah yang mampu mendengar apa yang ingin hantu katakan, makanya para hantu ingin berbicara dengan kita. Lan bertanya kenapa hantu ingin berbicara dengan mereka dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu yang ternyata Pilong dan Hai Au. Maksud kedatangan mereka adalah ingin mengaku dan meminta maaf kepada Lan atas kejahilan mereka dan mengambil kembali pot dupa yang dipakai barusan. Lan mengaku tidak mengambilnya tetapi mereka tetap kekeh pasti Lan lah pelakunya. Jadi di antara mereka sekarang saling menduga siapa yang bermain peran. Lan akhirnya meminta Tam untuk keluar sebagai saksi. Di mata kedua remaja itu tidak ada siapa-siapa di sana dan Lan terus mengoceh bahwa Tam sebagai saksi yang dari tadi bersamanya di sana. Mereka semakin takut mendengar nama Tien Tam. Akhirnya Pilong membuka mulut dengan mengatakan Tien Tam adalah gadis yang koit di tangki air. Mendengar itu Lan pelan-pelan merapat ke Pilong sambil menjelaskan Tien Tam yang memakai baju putih dan berdiri di depannya. Tien Tam melangkah mendekati Lan dan berkata mereka tidak dapat melihatnya. Lan mengambil kepala Buddha dan mengarahkan kepadanya. Tam berkata dia sudah tinggal di sana bertahun-tahun, tidak ada teman dan tidak ada yang membakar dupa untuknya. Dia senang saat Lan pindah ke sana. Dan di saat Tam ingin menyentuhnya, Lan langsung kabur disusul oleh kedua begundal. Saking takutnya Lan sampai terguling-guling jatuh ke bawah tangga dan pingsan. Bangun-bangun dia sudah di rumah sakit dan kembali ketakutan di saat Tam datang menjenguknya. Bu guru memarahi mereka semua karena sudah berbuat jahil mempermainkan Lan. Mereka meminta maaf dan berkata tidak pernah membayangkan bahwa Lan akan jatuh terguling-guling di tangga. Sejak dia tidak sadarkan diri, Tien Tam lah yang menjaganya bermalam-malam dan gak tidur-tidur. Lan seakan masih syok dengan kehadiran Tam dan mereka semua akhirnya meninggalkannya untuk memberinya waktu istirahat. Malamnya, Tam ajojing-ajojing bersama teman-teman. Setelah ketawa ketiwi, sekarang gak enak badan dan mual. Dalam perjalanan pulang bersama kekasihnya Dui, Tam berkata kemungkinan dia hamil karena menstruasinya sudah telat. Mendengar itu, muka si laki langsung berubah dan bertanya, jadi bagaimana? Mau dipertahankan apa digugurkan? Tam menjawab tidak ada kata menggugurkan dalam kamusnya dan seorang anak itu berharga.
Dwi langsung naik darah dan bertanya jika dipertahankan gimana mau membesarkannya, apalagi masih sekolah dan mengandalkan uang dari orang tua. Dalam perdebatan itu mereka kecelakaan dan menabrak seorang ibu-ibu yang lewat di depan mereka. Dwi masih sadar sedangkan Tam dan ibu itu dalam keadaan sekarat. Dwi meninggalkan mereka begitu saja saat melihat ada mobil yang akan melintas di jalan itu. Ketika di rumah, Dwi terus terbayang tentang ibu-ibu yang meminta tolong padanya saat kecelakaan dan Tam yang sudah terkapar. Tiba-tiba dia mendengar seperti keran kamar mandi yang menyala sendiri dan setelah diperiksa, anehnya air yang mengalir itu berwarna merah. Sewaktu dia ingin mematikan air keran tersebut, seorang wanita berpakaian daster khas emak-emak muncul dari balik jendela dan mendorongnya ke air. Dan semua itu tentu saja hanya mimpi. Ada suara dari balik pintu yang sedang memanggilnya untuk membuka pintu dan setelah dibuka, ternyata itu adalah Tam. Dwi mengatakan dia memang seorang banci yang ketika bingung malah langsung kabur meninggalkan Tam. Dia mengaku hanya takut masuk penjara karena kecelakaan tadi. Hanya 2-3 kalimat surga itu mereka sudah baikan lagi. Dwi pun setuju untuk mempertahankan anak mereka. Tam juga mendukungnya untuk tidak memberitahu polisi tentang kecelakaan itu karena dia tidak ingin Dwi masuk penjara yang mungkin tidak bisa berkumpul lagi dengan dia dan anaknya kelak. Tapi kenyataannya Dwi masih terus terganggu dengan halusinasinya di mana Tam terlihat sebagai si hantu emak daster yang menghantuinya sambil berkata, "Kau harus membayarnya." Di saat dia mempertahankan diri dan menyerang kembali, dia baru tersadar itu hanyalah Tam. Keesokan harinya, Tam berhalusinasi melihat sesosok anak kecil yang tidur di ranjangnya. Anak itu menangis dan terus memanggilnya ibu. Tam yang ketakutan itu pun akhirnya pingsan. Malamnya, Tam menceritakan apa yang dia lihat. Seorang anak dengan botol susu kosong yang terus memanggilnya ibu. Tam mulai curiga dengan keadaan bayinya. Keesokan harinya, dia kembali memastikan kehamilannya dengan tes pack dan hasilnya masih 2 garis yang berarti dia masih dalam keadaan hamil. Di saat Tam berjalan keluar, dia menjatuhkan sesuatu di belakangnya dan tampak seorang anak kecil memungutnya sambil tertawa. Tam merasa ada yang aneh dan di saat dia keluar dari kamar, anak itu berjalan mengikutinya sambil memanggilnya ibu. Di saat Tam yang sedang bersibuk ria di dapur, anak kecil itu tampak duduk di belakangnya. Tam hanya merasakan sesuatu yang aneh tapi tentu saja tidak bisa melihat sosok hantu anak kecil itu. Di saat Tam rendaman, dia seakan mendengar suara anak kecil yang memanggilnya ibu. Hantu anak kecil itu seakan menghantuinya. Di saat Tam memungut sereal yang terjatuh di lantai, dia seakan menyentuh kaki anak itu dan anehnya lagi, sereal yang ditumpahkan itu tadi bahkan tersebar di tempat lain sampai ke kamarnya. Suara hantu anak kecil itu kembali terdengar dan Tam langsung pingsan melihat penampakannya yang sedang main-main di kasur. Hari sudah malam, Dwi baru sampai di rumah dan memindahkan Tam ke ranjang. Tam terus mengigau soal hantu anak kecil itu dan dia mengatakan kepada Dwi hantu itu terus memanggilnya ibu, juga memperlihatkan wujudnya untuk kedua kalinya. Tam memperkirakan anak itu mungkin adalah anak dari mama-mama yang koid dalam kecelakaan tersebut. Dwi mencoba menenangkannya dan mengajaknya untuk makan malam di luar. Di saat itu dia mengaku tidak bisa makan karena mual dan mengajak Dwi untuk jalan-jalan saja. Di saat mereka melewati jalan yang sama, Dwi merasa dia tidak dapat mengendalikan motornya dan di mata Dwi, Tam berubah lagi menjadi hantu mama-mama kemarin dan memegangnya. Dwi akhirnya bisa menghentikan motornya dan sekarang dia mempunyai masalah baru. Si Tam ngambek nih ceritanya karena sepanjang perjalanan, Dwi dinilai ugal-ugalan dan membahayakan nyawa mereka. Tam baru sadar ketika melihat pot dupa di jalan itu yang artinya mereka berhenti di tempat mereka mengalami kecelakaan dulu. Si Tam yang tadinya mau akting ngambek gak jadi dan segera meminta Dwi untuk membawanya pergi. Di rumah, Dwi menelpon ayahnya dan berkata dia akan ke kantor polisi untuk mengakui perbuatannya karena dia selalu merasa dihantui. Tam menghampirinya dan berkata jika memang dia akan mengaku ke polisi, mungkin mereka tidak akan bisa berkumpul bersama. Besoknya di kantor polisi, ketika dia menceritakan kronologi kecelakaan itu, polisi malah meragukan kejujuran dan mentalnya karena hasil investigasi menunjukkan hasil yang berbeda. Dwi langsung mental ketika melihat mama-mama yang dihadirkan di sana dan dia segera meminta ampun sama si mama. Lirikan mata si mama seakan berkata, "Ganteng sih, tapi sarap." Polisi memberitahu bahwa dia itu bukan hantu juga bukan wanita hamil. Kecelakaan itu hanya membuatnya lecet-lecet di tangan dan kepala.
Dwi semakin bingung jadi siapa hantu yang selalu menghantuinya. Polisi menjawab cerita tentang wanita yang hidup bersamanya itulah yang terdengar tidak masuk akal. Polisi lalu menghadirkan saksi mata lainnya yang merupakan penumpang bus pada malam itu. Menurut keterangannya, ada 2 orang yang tergeletak di jalan dan 1 di antara mereka itu sekarat dan mengalami pendarahan yang parah. Sesampainya di rumah sakit, nyawanya tidak dapat diselamatkan karena kehabisan darah dan gadis itu adalah Tam. Sampai saat ini jasadnya masih berada di rumah sakit karena tidak ada tanda pengenal yang dibawa olehnya saat itu. Sewaktu mereka makan malam itu, Dwi ternyata hanya terlihat duduk sendirian. Juga di saat dia mencium Tam di atas motor di mana orang lain melihatnya dengan pandangan aneh. Arwah Tam yang baru sadar dia telah meninggal pun hanya bisa menangis di pojokan. Jadi mayat yang ada di rumah sakit di awal cerita itu adalah Tam. Arwahnya hanya bisa menangis dan berteriak histeris melihat jasadnya sendiri. Di akhir cerita, Dwi meminta Lan membakarkan dupa untuk Tam seperti waktu Tam berakting menjadi hantu untuk menakuti Lan dulu. Mereka juga membawa abu Tam untuk dikembalikan kepada keluarganya. Di tengah perjalanan terdengar suara anak kecil dari jok belakang mobil dan mereka pun lari ketakutan. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.